Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan anugerah umur panjang, kesehatan, kekuatan. Dan pada hari ini kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan ini yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran. Dan karena itu Tuhan kiranya menolong kami sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, Roh Kudus memberi pengertian kepada kami tentang apa yang Tuhan mau maksudkan melalui pembacaan pada kesempatan ini. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan firman kebenaran, biarlah semua boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini kita akan membaca dari kitab Amsal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Amsal 24 ayat 13 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan memasuki rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Demikianlah kita telah membaca firman Tuhan. Tadi kita telah membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai 22, dan untuk tema minggu ini adalah hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Kitab Amsal adalah kumpulan kebijaksanaan. Amsal dalam bahasa Ibrani Masyal. Kumpulan kebijaksanaan ini ditulis dalam bentuk pepatah, peribahasa, atau juga perumpamaan. Raja Salomo sebagai penulis kitab Amsal. Kitab Amsal ini fokus kepada kehidupan praktis sehari-hari, yaitu tentang anak, orang tua, pekerjaan, keluarga, suami, istri, sahabat, teman, lingkungan, pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuan daripada kitab Amsal ini ditulis adalah untuk membantu kita bisa mengembangkan kehidupan yang praktis dengan baik dan benar di dalam dunia ini. Supaya juga kita bisa pandai, cerdas, memiliki bahan pertimbangan, ada di jalan kebenaran dan keadilan. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam kitab Amsal ini adalah kumpulan kebijaksanaan. Hikmat atau hokmah dalam bahasa Ibrani artinya bijaksana.
tetapi juga bisa berarti pengetahuan. Lebih luas dari pengertian hikmat di sini adalah kemampuan untuk menghadapi sesuatu atau masalah dan menyelesaikan masalah dengan benar, baik, dan tepat sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mendapatkan hikmat, kita awali dengan takut akan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber hikmat. Kita bisa baca dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah kita menaruh rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga dengan takut akan Tuhan kita bisa menerapkan hikmat di segala bidang kehidupan setiap hari. Jadi semua area hidup kita itu harus dipengaruhi oleh takut akan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari dipengaruhi oleh rasa hormat, takut, segan kita kepada Tuhan. Nah, Amsal ini bukan sekumpulan sejarah atau hukum-hukum atau undang-undang atau berisi janji. Tetapi tadi dikatakan adalah Amsal berisi kehidupan praktis sehari-hari yang kita bisa jumpai tentang apa saja. Dan semua orang rasanya untuk menjalani kehidupan perlu untuk punya hikmat. Maka yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Sebagaimana kita juga mengerti bahwa penulis kitab Amsal, salah satunya adalah Salomo, dia juga meminta hikmat daripada Tuhan karena itulah yang paling dia butuhkan dalam memimpin kerajaan. Menjadi suatu raja, hal yang sangat dia butuhkan sehingga bisa menimbang perkara dengan adil, maka dia meminta hikmat dari Tuhan dan Tuhan mengaruniakan kepadanya sehingga dialah raja yang paling berhikmat dalam masa pemerintahan di Israel. Nah, dikatakan tadi bahwa pembacaan kita ada di Amsal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ketika kita membaca Amsal 24 ayat 13 sampai 22, maka yang kita temukan di sana adalah Amsal yang berbicara tentang perumpamaan atau kata-kata berhikmat yang sejajar. Artinya dengan dua kalimat sejajar atau juga bisa dua kalimat yang berlawanan atau kontras yang tujuannya saling melengkapi, dan itu kita banyak temukan dalam Amsal 24 ayat 13 sampai 22. Jadi kalimat pertama itu berhubungan dengan kalimat yang kedua. Kalimat kedua itu menjelaskan kalimat yang pertama. Itu terbilang sejajar ataupun berlawanan, tapi keduanya untuk saling melengkapi sehingga kita dapat memaknai apa yang dimaksudkan dari ayat per ayat. Untuk itu mari kita mulai dari ayat 13. Apa yang dituliskan di ayat 13? Anakku, makanlah madu. Makanlah madu. Sebab itu baik. Dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Nah, madu ini kan manis dan juga baik untuk kesehatan. Jadi diarahkan supaya makan madu, karena madu itu baik. Dan tetesan-tetesan madu manis untuk langit-langit dalam mulut. Penjelasannya dari
eh, perumpamaan ini atau pepatah ini ada di ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Demikian hikmat, manis, berguna untuk jiwamu. Jika engkau mendapat hikmat, jika engkau memperoleh hikmat yang baik dan juga manis itu seperti madu, maka engkau akan memiliki masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi mau menjelaskan di sini bahwa dalam perjalanan hidupmu untuk meraih masa depan perlu engkau ada hikmat, kebijaksanaan untuk jiwamu sehingga ada masa depan. Ada masa depan itu disejajarkan dengan harapan. Kalau engkau memiliki hikmat yang mengandung kebaikan dalam perjalanan hidupmu, maka hikmat itu akan menuntun engkau untuk mendapatkan masa depan, dan masa depan atau harapanmu itu tidak pernah akan hilang. Jadi hikmat akan menolong engkau untuk meraih apa yang engkau mau capai. Itu untuk ayat 13 dan 14, dua kalimat yang sejajar untuk melengkapi dan saling menjelaskan. Lalu kita berpindah pada ayat 15. Ayat 15 ini kesejajarannya dengan ayat 16. Jangan mengintai kediaman orang benar. Jangan melihat-lihat, mencari tahu, mengamat-amati tempat tinggal orang benar seperti ketika kita mengamat-amati, mengintai, mengintip kediaman orang fasik. Jangan samakan. Jangan merusak rumah orang benar. Ini kalimat larangan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ayat 16 menjelaskan, sebab orang benar itu 7 kali jatuh, dia akan bangun kembali. Nah, kita kembali di ayat 15. Jangan mengintai disejajarkan dengan jangan merusak. Jadi jangan mengintai, mencari tahu, mengintip, mengamat-amati kediaman orang benar dalam rangka tujuan yang tidak baik, tujuan yang negatif, tujuannya untuk menghancurkan. Jangan. Karena apa? Karena orang benar 7 kali dia jatuh, dia akan bangun kembali. Jadi tidak pernah akan mengalami kehancuran kalau orang berusaha untuk menghancurkan kediaman di mana ada orang benar. Sebab tidak akan pernah. Itu disejajarkan dengan 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Tetapi, nah ini tetapinya, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi diperbandingkan, kalau orang fasik tanpa dihancurkan, dia akan roboh dalam bencana apa saja yang menjadi bencana yang menimpanya karena dia orang fasik. Tanpa kita berusaha untuk menjatuhkannya, merobohkannya, orang fasik itu akan roboh dengan sendirinya dalam bencana karena dia orang fasik. Jadi orang fasik ini hidupnya bertentangan dengan orang benar. Kalau orang benar kan dia melakukan firman kehendak Tuhan, tapi orang fasik tidak.
Jadi ada upaya untuk menghancurkan orang benar, tidak akan terjadi. Selalu mereka akan bangun, tidak pernah akan jatuh. Tapi kalau orang fasik, tanpa dijatuhkan, tanpa dirobohkan, dia akan jatuh roboh dalam bencana karena dia orang fasik. Ayat 17, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jadi firman ini mau mengajar, kalau kita melihat musuh, orang yang membenci kita itu jatuh dalam kemalangan, dalam kehidupannya, dia mengalami banyak tantangan atau pergumulan, maka kita yang melihatnya jangan bersenang, jangan bergembira karena kejatuhannya. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jadi ini kesejajaran yang mengulangi lagi. Kalau bersuka cita kalau musuh jatuh, dipersamakan dengan hatimu beria-ria. Saya senang kalau dia jatuh karena dia adalah musuh saya. Jadi kita senang kalau dia jatuh. Karena memang pantas dia mau terima itu. Karena dia musuh saya. Itu orang kita senang kalau dia jatuh. Nah, ayat 18 menjelaskan supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Artinya begini, kalau kita lihat musuh, orang yang kita memusuhi kita, membenci kita, dia jatuh dan kita senang atas kejatuhannya, disampaikan dalam firman ini, jangan demikian, jangan berbuat seperti itu. Jangan sampai Tuhan melihat kita bersuka cita karena musuh kita jatuh, Tuhan akan menganggap itu perbuatan yang tidak benar. Tuhan akan menganggap itu sebagai perbuatan yang jahat, lalu murka dari Tuhan yang kena kepada orang yang kita anggap sebagai musuh kita yang mengalami kejatuhan itu, Tuhan akan mengambil murka itu daripada orang itu dan memberikannya kepada kita. Itu adalah semacam peringatan supaya kita jangan senang kalau musuh kita jatuh, karena akibatnya akan merugikan kita. Bencana yang ada pada orang itu akan dialami oleh kita sendiri. Ayat 19, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Kalau kita melihat orang yang berbuat jahat, kita tidak harus menjadi marah. Karena orang yang berbuat jahat itu sama dengan orang fasik. Kalau kita marah, sama identik dengan kita iri. Orang itu berbuat jahat. Kita iri orang berbuat jahat, mereka berbuat fasik. Mengapa? Karena ayat 20 menjelaskan, jadi ini sebab akibat. Karena kalau orang berbuat jahat, tidak ada masa depan. Firman-Nya berbunyi demikian, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Jadi untuk apa kita marah kepada orang yang berbuat jahat atau kita iri kepada mereka yang berbuat jahat, sementara kita sudah berupaya jadi orang benar, sementara kita tiap-tiap hari melakukan kebaikan, kebajikan, sementara ada orang lain yang senang untuk berbuat jahat, ada orang yang berbuat fasik dan kita iri. Kenapa kita harus berbuat baik? Sudah capek-capek berbuat baik, sementara ada orang lain yang suka untuk berbuat jahat. Jangan. Karena apa? Karena orang yang berbuat jahat, orang yang fasik itu tidak memiliki masa depan. Tidak ada masa depan bagi penjahat. Jadi untuk apa kita marah? Untuk apa kita iri? Kita tetap pada posisi sebagai orang benar yang melakukan kebenaran, sebagai orang benar yang melakukan kehendak Tuhan, sebagai orang benar yang berbuat kebaikan. Karena orang benar, orang yang berbuat baik, orang yang melakukan firman dan kehendak Tuhan, orang-orang seperti itulah yang memiliki masa depan. Jadi kalau kita ini melakukan kebenaran, kita ada masa depan. Untuk apa kita iri? Untuk apa kita menjadi marah? Karena kita melakukan kebaikan sementara orang lain
hidup dalam kejahatan, hidup dalam kefasikan. Untuk apa? Untuk orang benar ada masa depan, untuk orang yang berbuat jahat, untuk orang yang fasik. Firman Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak punya masa depan. Dan tidak punya masa depan ini sama dengan pelita orang fasik akan padam. Jadi pelita orang fasik padam, tapi pelita orang benar tetap bercahaya, tetap terang benderang. Jadi beda. Ada perbedaan antara orang yang benar dan orang yang berbuat jahat atau orang yang fasik. Ayat 21, hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Hai anakku, takutilah, hormatilah, seganilah, boleh dikatakan demikian, terhadap dua pribadi ini, terhadap Tuhan dan terhadap Raja. Dua ini memiliki kuasa. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena kita ada di bawah kekuasaannya. Kita ada di dalam pemerintahannya. Nah, penjelasannya ada di ayat 22. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Karena dengan kekuasaan mereka, dengan otoritas mereka, dengan tiba-tiba, tanpa bilang-bilang, tanpa minta persetujuan kita, mereka bisa menimbulkan bencana yang bisa mengakibatkan kerugian dan kecelakaan bagi kita yang melawan terhadap kedua-duanya. Nah, bagian selanjutnya dalam ayat 22 dijelaskan, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Jadi kalau Tuhan dan Raja itu melakukan rencana mereka untuk menimbulkan sesuatu bencana, siapa yang dapat tahu apa yang ada di pikiran mereka? Tidak ada yang tahu. Nah, karena kita adalah manusia dan Tuhan berkuasa atas kita, dan Raja ini mewakili pemerintah, mereka juga mengatur, menata kita dalam masyarakat, maka kita jangan berusaha melawan kedua-duanya, karena ada akibat yang ditimbulkan ketika kita tidak menghormati mereka, tidak menunjukkan rasa segan dan takut kepada Tuhan dan kepada Raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dalam Amsal 24 ayat 13 sampai 22 ini sangat menarik karena kita langsung mengetahui maksud daripada isi firman Tuhan ini. Nah, ketika kita sudah tahu, sudah paham, firman ini akan menuntun kepada kita bahwa kita membutuhkan hikmat supaya kita cerdas dalam berpikir, tetapi juga bertindak. Sehingga kita tidak menjadi orang yang ceroboh. Kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Dan kita bisa menikmati hidup dengan damai sejahtera. Nah, kitab Amsal kan mengarahkan kepada kemampuan bagi kita untuk melihat sesuatu, menghadapi sesuatu, dan memecahkan masalah dengan baik dan benar dalam tuntunan Allah. Jadi, kalau kita taat kepada pemerintah, mengambil firman yang ada di Amsal 24 ini, karena kita takut kepada Allah, kita mengasihi Allah. Nah, kalau kita tidak bersukacita karena orang yang berbuat jahat, kita menahan diri untuk itu, kita tidak senang karena orang berbuat jahat, itu kita melakukannya dipengaruhi oleh rasa takut dan hormat kita kepada Allah. Dan
Dan juga hal yang lain adalah ketika kita menginginkan masa depan yang baik dan harapan untuk ada dalam masa depan itu, kita juga harus takut akan Allah. Jadi takut dan hormat akan Allah membuat kita jadi orang yang berhikmat, bijaksana. Sehingga kita menjalani hari-hari kehidupan ini dengan belajar dari firman Tuhan dalam kitab Amsal akan menolong kita untuk menyikapi banyak hal. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang baik yang akan menguntungkan kita untuk menjalani hubungan. Karena di firman ini menjelaskan tentang hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang yang memusuhi kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan pemerintah, dan banyak hal lagi. Jadi ketika kita menginginkan hubungan-hubungan itu terjaga dengan baik, maka kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk hidup yang benar melalui kitab Amsal. Jadi ketika kita membaca kitab Amsal dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, dan kita bisa menikmati kehidupan. Nah, firman Tuhan dikatakan adalah pelita dan sulu. Firman Tuhan adalah penerang sulu untuk kita berjalan di dalamnya. Jika kita suka berjalan di dalam firman Tuhan, maka kita terus belajar akan firman Tuhan sehingga kita sendiri yang akan mendapatkan keuntungan daripadanya. Kita tahu bagaimana menyikapi banyak hal yang terjadi dan kita tetap jadi orang yang bijaksana. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua dalam kehidupan kita hari-hari berhubungan dengan siapa saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah belajar dari kitab Amsal pasal 24 ayat 13 sampai 22. Materaikanlah itu dalam hati, pikiran, dan hidup kami sehingga kami selalu ada dalam tuntunan Tuhan menjadi orang yang bijaksana sehingga kami boleh menikmati hidup dengan keputusan-keputusan yang kami pilih, keputusan yang benar. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.